Assalamualaikum kawan-kawan pecinta cerita seram di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Carman akan membawakan sebuah kisah seorang pemuda yang 2 tahun tersesat dan hilang di suatu area desa terpencil yang terkenal wingit. Kisah ini bersumber dari akun Twitternya @payunghitam yang berjudul asli Hilang. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita simak sama-sama. Dan kalian jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang berada di dataran tinggi. Yang pasti kota ini berada di luar Pulau Jawa. Yang mengalami kisah ini sebut saja namanya Adit. Yang terjadinya sudah cukup lama, yaitu di tahun 2004. Saat itu Adit ini tinggal di kota kecil itu. Dia juga baru menikah dan baru punya 1 anak. Adit ini dibesarkan di kota itu. Tapi sebenarnya keluarganya itu pendatang di kota itu. Karena asal keluarga Adit ini dari sebuah desa yang jaraknya sekitar 4 jam dari kota tersebut. Dan Adit juga lahir di desa itu. Kehidupan keluarga Adit di kota itu terbilang cukup sulit dan secara ekonomi. Mulai dari bapaknya Adit, almarhum Pak Rudin, sejak menetap di kota itu nggak punya pekerjaan tetap karena penyakit yang tidak pernah sembuh. Tapi saat itu, di tahun 2004, Pak Rudin sudah lama meninggal. Adit juga saat itu sudah menjadi kepala keluarga untuk istri dan 1 anaknya. Juga tidak punya pekerjaan tetap. Dia cuma pekerja panggilan. Misal ada panggilan beneri genteng, parabola, bahkan menggali sumur. Adit baru bekerja dan dapat penghasilan. Itu juga biasanya panggilan yang cuma dari tetangganya saja. Jadi, jika tidak ada panggilan, Adit tidak bekerja. Jadi, situasi Adit ini saat itu bisa dikatakan pengangguran. Sebenarnya, aset harta semacam lahan kebun dan tanah milik orang tuanya punya banyak aset itu. Tapi berada di desa asalnya. Adit selalu bingung kenapa orang tuanya lebih memilih ninggalin desa dengan apanya aset milik keluarga mereka, dan lebih memilih tinggal di kota yang sulit mendapatkan pekerjaan. Adit sudah beberapa kali minta izin dengan ibunya kalau dia mau pindah ke desa asal keluarganya. Yang dipikirkan Adit, daripada tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu, lebih baik tinggal di desa itu untuk bertani. Karena di sana banyak lahan kebun almarhum milik Pak Rudin, ayahnya, yang bisa dimanfaatkan. Tapi ibunya selalu melarang Adit, bahkan sangat melarang Adit untuk menginjakkan kaki di desa itu. Oh iya, saat itu Adit ini belum pernah sekalipun ke desa itu di masa dewasanya. Adit bingung dan selalu bertanya kepada ibunya. Tapi ibunya selalu menjawab kalau keluarganya ada masalah dengan warga di desa sana. Ibunya takut jika Adit ke sana, warga desa punya niatan jahat dengan dia. Entah itu diguna-guna atau disantet. Adit pun selalu menanya apakah penyebab warga desa memusuhi keluarganya. Tapi ibunya selalu menutupi soal itu. Dan hanya menganggap seolah-olah kalau Adit ini masih anak-anak yang belum pantas tahu soal itu. Karena sudah resah dengan kehidupannya yang tidak menentu, akhirnya tanpa persetujuan ibunya, Adit membawa istri dan 1 anaknya ke desa itu. Yang niat awalnya Adit mencari tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin. Dan Udin berencana mau menetap di desa itu dengan menjadi petani di lahan kebun milik keluarganya. Akhirnya Adit sampai di desa itu, yang mana desanya memang benar-benar desa terpencil yang berada di kawasan dataran tinggi pegunungan. Desanya juga masih sangat sepi karena lahannya hanya sekitaran 30 rumah yang semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani kebun. Di desa itu juga belum ada sekolah dan belum meratanya akses jalan yang bisa diakses kendaraan. Kenapa bisa begitu? Karena menurut narasumber yang sedikit menceritakan sejarah desanya, desa itu dulunya yang sudah dulu-dulu banget ya, itu hanya perkebunan, bukan desa. Jadi karena petani memiliki kebun di wilayah itu harus memakan waktu seharian untuk menuju ke kebunnya. Karena pada mulanya emang sama sekali tidak ada akses kendaraan. Jadi karena itulah banyak petani lebih memilih tinggal sementara di rumah kebun. Secara perlahan makin banyak petani yang membangun rumah kebun. Yang lambat laun akhirnya banyak dari mereka lebih memilih untuk tinggal menetap di sana. Dan jadilah sebuah desa
Begitulah kira-kira sejarah desanya yang diceritakan narasumber. Soal Adit, akhirnya Adit pertama kalinya nyampai di desa itu. Semua masyarakat desa di sana ramah dan murah senyum jika melihat muka asing di desanya. Karena itu, akhirnya Adit pun mudah untuk memulai interaksi yang niatnya mau nanya-nanya soal lahan kebun milik Pak Rudin, almarhum bapaknya, dan mencari kenalan Pak Rudin di desa itu. Yang dipikiran Adit, siapa tahu masyarakat bisa ngasih informasi. Tapi saat masyarakat tahu kalau Adit ini anak Pak Rudin, mereka yang tadinya ramah dan murah senyum tiba-tiba menjadi takut dan menghindar dari Adit. Bukan cuma satu, tapi beberapa masyarakat desa semua begitu. Di sini, Adit mulai mikir soal yang diceritakan ibunya, kalau keluarganya ada masalah dengan warga. Sepertinya benar-benar ada masalah yang serius. Tapi Adit belum mencoba nyari tahu karena tujuan utamanya bukan menyelesaikan masalah keluarganya. Akhirnya Adit ketemu dengan salah satu warga desa yang bernama Pak Hajir, yang mengaku sebagai teman baik Pak Rudin dulu. Akhirnya Adit dan istrinya dibawa ke rumah Pak Hajir. Bahkan Pak Hajir mempersilahkan Adit untuk tinggal sementara di rumahnya. Pak Hajir juga ternyata tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin, yang niatnya besok Adit mau dibawa ke beberapa lahan kebun milik bapaknya. Besoknya Pak Hajir dan Adit, mereka berdua pergi ke lahan Pak Rudin yang jaraknya 1 jam perjalan kaki dari desa itu. Karena akses ke lahan kebun milik Pak Rudin hanya bisa dengan jalan kaki. Saat mereka sampai ke lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata lahan itu sudah banyak rumput dan tanaman liar yang tinggi banget. Karena emang lahannya itu sudah tidak terurus selama berpuluh-puluh tahun sejak ditinggalkan keluarganya Adit ini. Tapi ada satu hal yang buat Adit ini heran, karena dia melihat kresek warna merah yang seolah dijadikan bendera penanda yang berada di perbatasan lahan milik Pak Rudin. Ternyata kresek merah itu emang sengaja dibuat warga untuk sebagai penanda pembatas, karena masyarakat desa nggak mau menginjakkan kakinya di tanah milik Pak Rudin. Kesannya masyarakat desa seolah kayak begitu takut dengan keluarganya. Yang akhirnya Adit ini nanya ke Pak Hajir, kenapa masyarakat desa begitu anti dan takut dengan keluarganya? Awalnya Pak Hajir nggak mau menjawab, cuma diam dan mengalihkan ke pembahasan yang lain. Setelah itu, mereka pun lanjut lagi melihat lahan lainnya yang masih ada di sekitaran situ. Sambil jalan-jalan melihat, Pak Hajir jelaskan kalau Pak Rudin dulunya orang yang terkaya di desa, punya banyak lahan kebun yang semuanya itu luas-luas. Bahkan Pak Rudin sampai membangun musola di desa itu yang dia hibahkan untuk masyarakat desa. Tapi saat itu keadaan musolanya sudah terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun, karena masyarakat desa tidak ada yang mau beribadah di musola itu. Adit pun makin penasaran kenapa begitu bencinya masyarakat desa dengan keluarganya. Adit pun nanya ke yang kedua kalinya dengan Pak Hajir. Tapi Pak Hajir hanya menjawab kalau itu hanya masa lalu. Mungkin nanti masyarakat desa juga mulai terbiasa. Mereka pun sama-sama diam melanjutkan jalannya untuk melihat-lihat lahan lainnya milik Pak Rudin. Setelah mereka melihat-lihat semua lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata semua lahannya diberi penanda dengan warga desa. Adit pun makin kepikiran soal itu. Tapi Adit juga nggak begitu berusaha nyari tahu karena tujuan utama dia hanya untuk mencari tahu di mana lahan milik bapaknya dan mulai memanfaatkan lahan itu dengan bertani. Setelah itu mereka balik ke desa dan besoknya Adit sendiri pergi ke lahan kebunnya. Karena kata Pak Hajir untuk sampai ke lahan kebunnya cuma hanya mengikuti jalan setapak saja. Biasanya masyarakat desa juga jalan kaki lewat situ. Karena itu Adit juga percaya diri dan sama sekali nggak takut untuk jalan sendirian. Karena memang ada jalan setapak yang tinggal trekking saja selama kurang lebih 1 jam berjalan. Akhirnya Adit pun jalan dan pergi sendiri untuk memulai membersihkan lahan kebunnya. Sebenarnya Adit juga sudah mencoba buat nyari bantuan jasa warga desa itu yang mau membantu dia untuk membuka lahannya. Tapi karena Adit nggak bisa membayar langsung, jadinya kesulitan mendapatkan bantuan. Ditambah dia juga sudah tercemar karena masa lalu keluarganya di desa itu, yang membuat kebanyakan warga desa takut dengan apapun yang berhubungan dengan keluarga Adit ini. Soal itu nanti di akhir cerita akan dijelaskan. Adit mulai berjalan ke lahan kebunnya yang melewati perkebunan warga. Semakin masuk ke wilayah perkebunan, pohon-pohon atau vegetasinya pun semakin padat dan gelap. Setelah sejam berjalan,
Adit mulai merasa aneh dengan situasinya. Karena semakin lama dia jalan, suasananya semakin aneh karena dia merasa suasananya beda dengan yang kemarin dia lewatin dengan Pak Hajir. Padahal Adit jalan yang hanya mengikuti satu-satunya jalan setapak. Di sini Adit sudah merasa tersesat karena dia ada di situasi yang sama sekali asing. Akhirnya karena takut tersesat lebih lama lagi dan makan waktu lebih banyak lagi, akhirnya Adit ini putar balik, jalan ke arah desa. Setelah jalan balik, Adit benar-benar ngerasa aneh. Karena dia ketemu dengan batang pohon tumbang yang menutupi jalan. Pohonnya bukan pohon baru tumbang. Yang kelihatannya pohon itu sudah lama tumbang dan menutupi jalannya. Pohonnya juga nggak begitu besar. Pokoknya masih bisa dilangkahi. Bisa kalau dilewatin. Masalahnya, saat sebelumnya dia lewat, sama sekali dia nggak ketemu pohon tumbang yang menutupi jalan. Padahal jalan itu yang tadi dia lewati. Karena Adit ini putar balik, yang artinya melewati jalan yang beberapa menit yang lalu dia lewatin. Jalan yang sama. Tapi situasinya sudah beda lagi, termasuk pohon itu. Adit sudah merasa heran, tapi nggak begitu takut karena dia masih ada di jalan setapak, yang biasa dilalui warga juga kalau mau ke kebunnya. Yang artinya, itu masih di tempat yang dia akses manusia. Lalu Adit pun terus jalan mengikuti jalan setapak yang berharap ketemu warga. Tapi setelah terus berjalan mengikuti jalannya, Adit kaget lagi karena mendengar suara air terjun. Dia terus berjalan, ternyata jalan setapak itu memang mengarah ke air terjun. Yang buat Adit heran ini, sama seperti pohon tadi, karena sebelumnya dia sama sekali nggak melihat adanya air terjun. Bahkan kemarin pun saat dia jalan dengan Pak Hajir, Adit ini sama sekali nggak ketemu dan melihat adanya air terjun. Yang dipikirin Adit, dia semakin jauh tersesatnya. Tapi saat Adit melihat air terjunnya, dia benar-benar takjub karena air terjunnya yang memang benar-benar indah sekali. Yang dia sendiri nggak menyangka di balik desa ini ternyata ada air terjun yang seindah itu. Karena waktu sudah menjelang siang, Adit akhirnya berhenti sejenak di air terjun sekaligus berhenti makan siang sambil menikmati keindahan alam yang persis di hadapan dia. Selesai makan, Adit melihat-lihat sungainya yang jernih sekali. Yang akhirnya Adit ini memutuskan untuk mandi di sungai itu. Ya akhirnya dia masuk ke sungai yang hanya sedalam pinggangnya. Saat dia menyelam untuk membasahi kepalanya di dalam air, Adit mendengar suara tangisan wanita. Kaget, Adit langsung mengeluarkan kepalanya dari air dan suara itu menghilang. Seolah suara itu berasal dari dalam air. Adit sempat merasa mungkin itu cuma perasaannya saja. Akhirnya dia mencoba lagi memasukkan kepalanya ke air. Adit langsung bangun dan keluar dari sungai itu. Ternyata dia memang benar-benar mendengar suara teriakan wanita di air. Dia juga merasa suara itu familiar sekali. Tapi dia nggak tahu itu suara apa. Akhirnya karena sudah takut, Adit pun langsung pakai baju dan pergi melanjutkan perjalanannya, mengikuti jalan setapak yang emang terputus di sungai itu. Tapi di sungai itu semacam ada jembatan. Tapi bukan jembatan persisnya, karena cuma sebatang pohon besar yang seolah digunakan warga desa untuk menyeberang sungai. Karena di seberang sungai jalan setapaknya masih berlanjut. Dia terus mengikuti jalannya, lalu nggak lama kemudian Adit mulai tenang karena melihat ada asap. Dia pun coba mencari sumber asapnya, yang ternyata asapnya bersumber dari satu gubuk. Ternyata di sana ada seorang bapak-bapak petani yang sedang duduk di hadapan api. Adit mencoba menyamperin bapak-bapak petani itu, yang niatnya mau berbahasa basi dan nanya ke arah desanya. Tapi saat Adit nanya ke arah desa, bapak petani itu malah menawarin Adit makan siang. Jadi, karena sebelumnya Adit sudah makan dan masih kenyang, dia menolak secara sopan ajakan bapak-bapak petani itu. Lalu, bapak petani itu menjawab, yang membuat Adit heran. "Ayolah makan. Saya sudah siapkan makanan untuk Adit." Adit heran, yang seolah-olah bapak petani ini sudah menunggu dia. Dan dia juga tahu nama Adit. Padahal sebelumnya Adit belum ngasih tahu namanya. Di sini Adit masih mikir mungkin saja bapak-bapak petani itu juga sama kayak Pak Hajir, teman bapaknya dulu.
Mungkin. Tapi tetap itu benar-benar aneh, sangat aneh. Mau bertanya pun dia nggak berani. Lalu bapak petani itu mengajak Adit masuk ke gubuknya untuk makan. Adit pun betapa kagetnya. Adit melihat makanan yang sudah disiapkan 2 porsi, yang benar-benar sudah siap di piring. Makanannya juga sedikit aneh, dengan situasi rumah gubuk yang berada di tengah-tengah hutan dan perkebunan. Tapi makanannya yang ada di dalam gubuk bapak petani itu benar-benar makanan mewah, hingga lengkap dengan buah-buahan seperti anggur, apel, dan jeruk. Makanan juga benar-benar enak hingga Adit pun benar-benar lahap makannya. Saat sedang makan, bapak petani itu tiba-tiba ngomong yang buat Adit bingung karena sama sekali nggak mengerti maksud perkataannya itu apa. Bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang, semua yang dimiliki bapakmu bukan lagi milik kalian. Adit benar-benar kebingungan maksudnya apa. Hingga Adit memberanikan diri untuk bertanya, maksudnya apa? Tapi bapak petani itu kembali mengulangi ucapannya. Bapakmu tidak menepati janjinya. Berulang kali bapak petani itu mengulangi kalimat itu berkali-kali. Tapi Adit sama sekali nggak mengerti. Akhirnya Adit pun nggak berani bertanya lagi. Dia hanya mengangguk-angguk seolah mengerti maksud dari bapak-bapak petani itu. Setelah selesai makan, bapak petani itu mempersilahkan Adit pulang ke desanya. Yang katanya, ikuti saja jalan setapak itu, nanti akan tiba di desa. Adit pun pamit dan melanjutkan perjalanannya mengikuti jalan setapak itu. Baru beberapa menit Adit berjalan, dia langsung ingat situasi jalannya yang persis kayak kemarin dia lewatin dengan Pak Hajir. Dia terus berjalan gak lama kemudian, yang saat itu sudah sore. Adit pun sampai di desa. Sampai di desa, Adit berpapasan dengan salah satu warga. Tapi saat warga itu melihat Adit, mereka ketakutan benar-benar kayak melihat hantu. Yang akhirnya warga itu pun lari ketakutan. Gak lama kemudian Adit ini didatangin dengan kerumunan warga yang semuanya histeris melihat Adit. Yang akhirnya dia dibawa ke rumah Pak Ustadz. Karena di desa itu biasanya kalau ada masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib, misalnya kayak kesurupan dan sebagainya, Ustadz itu selalu dipercaya warga untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Awalnya Adit juga bingung, tanpa basa-basi dia langsung dibawa warga ke rumah Pak Ustadz. Di sana Adit dituduhkan yang menjadi tontonan warga yang berkerumun melihat Adit ini. Ternyata kenapa bisa warga membawa Adit ke rumah Ustadz? Ternyata Adit ini sudah hilang selama 2 tahun. Yang saat itu istri dan anaknya pun sudah balik ke kotanya karena Adit tidak ditemukan. Jadi ceritanya, saat Adit ini pergi sendiri ke lahan kebunnya, dia ini nggak kembali lagi, hingga dia dinyatakan hilang tersesat di hutan wilayah desa itu. Karena itu, keluarga Pak Hajir dan dibantu beberapa warga, termasuk Pak Ustadz juga, untuk mencari Adit hingga menelusuri ke hutan. Tapi hingga berminggu-minggu Adit tidak ditemukan. Karena sudah lama berminggu-minggu Adit tidak ditemukan, istrinya seolah pasrah kalau Adit udah nggak ada. Hingga istrinya pun balik ke kotanya tanpa Adit. Hingga setelah 2 tahun Adit ini hilang, yang mana warga juga udah mulai lupa dengan kejadian itu. Tiba-tiba Adit ini kembali dengan keadaan yang segar, yang sama sekali nggak terlihat kalau dia dalam keadaan kritis. Karena biasanya orang yang bertahan hidup di hutan atau tersesat di hutan pasti keadaannya sangat kritis. Tapi Adit ini benar-benar normal layaknya orang yang baru pulang dari kebun. Tapi yang dirasakan Adit, kalau dia tersesat hanya seharian. Tapi betapa kagetnya Adit saat itu, saat dia sedang ada di rumah Pak Ustadz. Itu sudah tahun 2006. Padahal saat dia ke lahan kebunnya itu di tahun 2004. Dengan penjelasan Adit, akhirnya Adit ini dibawa ke rumah Pak Hajir. Di sana Adit, Pak Hajir, dan Pak Ustadz mau mencari tahu sebenarnya apa yang dialami Adit. Di situ juga Adit menceritakan secara rinci apa yang dialami. Seperti dia sadar tersesat, ketemu air terjun, hingga ketemu bapak-bapak tua yang ada di gubuknya. Dengar soal air terjun, Pak Hajir dan Ustadz langsung ingat soal satu hal. Pak Rudin, bapaknya Adit, karena di desa mereka sebenarnya nggak ada air terjun. Tapi di desa mereka ada air terjun yang persis seperti yang dilihat Adit.
Tapi air terjun itu nggak kasat mata. Cuma orang tertentu yang bisa melihatnya. Karena Adit sudah melihat air terjun itu, Pak Hajir terpaksa menceritakan soal Pak Rudin. Yang sebenarnya Pak Hajir nggak mau menceritakan soal itu, karena itu memang aib. Dan Pak Hajir juga tahu kalau keluarganya Adit itu sudah berusaha menutupi soal itu selama berpuluh-puluh tahun. Tapi kali ini Pak Hajir terpaksa. Yang akhirnya Pak Hajir pun menceritakan, karena air terjun itu kuat hubungannya dengan almarhum Pak Rudin. Jadi dulunya jauh sebelum Adit ada dan Pak Rudin masih menjadi warga desa itu, Pak Rudin memang dikenal dengan orang terkaya di desa. Pak Rudin juga dikenal sangat baik, dermawan yang sama sekali tidak sombong. Tapi Pak Rudin mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah. Karena Pak Rudin melakukan pesugihan yang menumbalkan janin dan istrinya, ibunya Adit, yang berusia lebih dari 6 bulan. Dan ini terjadinya di tahun 70-an. Menurut masyarakat juga, hal itu sudah beberapa kali dilakukan Pak Rudin. Yang akhirnya pesugihan itu terbongkar yang semua masyarakat tahu dan resah karena itu. Soal air terjunnya, jadi setiap istrinya Pak Rudin keguguran, beberapa hari sebelumnya istrinya selalu mimpi dan mengidam air terjun. Yang awalnya itu seolah penanda akan terjadinya keguguran. Dan sehari sebelum istrinya keguguran, Pak Rudin selalu pergi dan tidak berada di rumah. Tapi ada beberapa masyarakat desa yang melihat ada aura lain yang berbentuk air terjun di wujudnya Pak Rudin. Masyarakat yang bisa melihat air terjun itu memang ada yang berada di hutan. Pak Rudin telah mempersembahkan janin bernyawa dari istrinya ke air terjun itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hingga akhirnya semua masyarakat desa tahu dan keluarga Pak Rudin disudutkan oleh kebanyakan warga. Hingga akhirnya Pak Rudin menghentikan persekutuannya dengan jin. Tapi menghentikan persekutuan nggak segampang itu, karena yang awalnya jin yang sebagai sekutunya saat itu berubah menjadi musuhnya. Karena setelah itu Pak Rudin mulai diserang penyakit-penyakit aneh, dan itu terjadinya saat Adit baru lahir. Karena itu Pak Rudin pindah dan kabur dari desa itu ke sebuah kota kecil di mana Adit ini dibesarkan. Hingga setelah lama menahan sakit yang tidak pernah sembuh, yang saat itu sudah menetap di kota, Pak Rudin meninggal karena penyakit misterius itu. Karena penyakitnya tidak pernah terdeteksi oleh medis. Di sini, Adit akhirnya mengerti kenapa ibunya selalu merahasiakan soal itu, dan kenapa ibunya selalu melarang keras Adit untuk menginjakan kakinya di desa itu. Dan kerap keluarganya lebih memilih hidup miskin di kota, sedangkan di desa keluarganya memiliki banyak aset kekayaan. Satu hal lagi, soal pertemuan Adit dengan bapak-bapak petani itu, yang mana bapak petani itu berkali-kali mengatakan, bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang yang dimiliki bapakmu bukan lagi milik kalian. Akhirnya Adit mengerti maksud dari bapak-bapak tua itu yang diyakini itu bukan manusia tapi sebangsa jin. Yang mungkin jin tempat almarhum Pak Rudin melakukan pesugihan. Dan dia yakin juga jin itulah yang membuat Adit tersesat, yang ternyata dia telah hilang selama 2 tahun. Benar-benar suatu kejadiannya aneh dan mengerikan apa yang dialami Adit, terutama saat dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Itulah sebuah kisah horor dan menyedihkan yang dialami oleh Adit. Dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Kita sebagai kepala keluarga diwajibkan mencari nafkah. Haruslah selalu sabar dan berikhtiar, mencari rezeki yang halal, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilancarkan dan diberi keberkahan. Bukannya malah lari bersekutu dengan setan, karena konsekuensinya yang berbahaya bagi diri sendiri, dan apalagi akan menyengsarakan anak-anak kita juga nantinya. Terlebih, itu adalah dosa besar yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita ambil baiknya dan buang buruknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kawan horor.